Shalom, puji Tuhan saudara. Saudara sedang ada di channel Ayat Emas. Itu artinya saudara pasti akan diberkati melalui firman Tuhan saat ini. Kalau saudara rindu mendapatkan ayat-ayat emas yang akan menjawab masalah saudara setiap hari, dan saudara juga akan didoakan, maka silakan di-subscribe dan tekan tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara akan didoakan. Tuhan memberkati saudara. Kalau saudara diberkati melalui renungan dan doa di dalam video ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas tentang tangan Tuhan yang penuh dengan belas kasih, menjamah dan mengubahkan. Saya percaya setiap kita rindu jamahan tangan Tuhan atas hidup kita, jamahan tangan Tuhan atas masalah kita, persoalan kita, penyakit kita dan sebagainya. Karena kalau tangan yang berkuasa dan penuh dengan belas kasih itu menjamah kita, maka apapun situasi, apapun kondisi, apapun penyakitnya akan disembuhkan. Itu sebabnya saat ini saudara, mari dengarkan ayat-ayat emas tentang jamahan Tuhan yang menyembuhkan dengan segenap hati saudara, supaya saudara benar-benar diberkati melalui video ini. Dan di akhir video ini saya juga akan berdoa bagi saudara. Kita memohon kepada Tuhan untuk tangannya terulur dan menjamah setiap saudara. Adapun beberapa ayat emas tentang tangan Tuhan yang menjamah dan menyembuhkan adalah sebagai berikut. Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-3, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Saudara, satu kali seorang kusta datang kepada Yesus dan memohon supaya Yesus menjamah dia, supaya Yesus mentahirkan dia. Saudara, penyakit kusta adalah penyakit yang dianggap najis. Orang-orang yang kena kusta akan diasingkan. Diasingkan dari tengah keluarga, diasingkan dari tengah masyarakat. Dan kemanapun mereka pergi, mereka harus berseru-seru, najis, najis, dan najis. Kenapa saudara? Supaya ketika mereka berselisih misalnya dengan orang lain, orang-orang akan menyingkir. Karena penyakit mereka adalah penyakit menular dan penyakit yang najis. Itu sebabnya saudara, waktu itu ada keadaan yang sangat menyedihkan sebenarnya pada orang kusta ini. Tetapi lihat saudara, ketika dia datang kepada Yesus, saat tidak ada yang peduli, saat orang-orang mengasingkan, saat keluarga sudah membuang dia, kemudian dia datang kepada Yesus. Saat dia datang kepada Yesus dalam kenajisannya sebagai seorang kusta, lihat saudara, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Saudara, orang kusta yang najis, orang kusta yang dianggap hina itu pun, dengan penyakitnya yang najis itu pun, Yesus mengulurkan tangan dan menjamah tubuhnya yang sedang kena kusta. Saudara, hari ini tidak ada hidup kita yang terlalu kotor di hadapan Tuhan. Tidak ada hidup kita yang terlalu najis di hadapan Tuhan. Ketika kita datang kepada Dia memohon belas kasihannya, Dia Allah yang peduli. Dia Allah yang penuh dengan belas kasihan. Tangannya yang penuh belas kasihan dan berkuasa itu akan menjamah saudara, apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan saudara, apapun masalah saudara, apapun penyakit saudara. Jika tangan itu terulur dan menjamah saudara, maka tangan yang berkuasa itu akan menyembuhkan, akan mengubahkan, akan memulihkan. Dan ketahuilah saudara, Dia mau. Ketika orang kusta itu berkata, "Kalau engkau mau," Yesus menjawab, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dia ulurkan tangannya dan dia jamah orang itu. Dan saat ini juga ketahuilah saudara, Tuhan mau menyembuhkan saudara.
Tuhan mau memulihkan saudara. Dia mau mengulurkan tangan dan menjamah saudara. Tidak ada hidupmu yang terlalu najis di hadapannya ketika engkau datang berserah memohon belas kasihannya. Dia ulurkan tangan, dia jamah setiap saudara. Ayat emas kedua tentang jamahan Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan adalah dari Matius pasal yang ke-9 ayat 28 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Saudara, pada waktu itu ada dua orang kusta yang berseru-seru memohon belas kasihan Yesus. Saudara, agak unik juga kok ada dua orang buta yang bisa sama-sama jalan. Yang saya bayangkan mungkin saja mereka ini adalah orang yang tidak terlalu dipedulikan lagi mungkin di tengah keluarga. Sampai akhirnya mereka cari orang yang senasib dengan dia, dan ketemulah orang buta dengan orang buta. Sehingga pada waktu itu saudara, mereka merasa senasib, mereka merasa tidak ada yang mempedulikan, sehingga mereka hidup bersama kedua orang buta ini. Lalu kemudian satu kali mereka mendengar Yesus, mendengar berita tentang Yesus, dan akhirnya mereka datang dan berseru-seru, "Yesus, kasihanilah kami." Dan akhirnya saudara, waktu Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, kesana pun orang buta ini mengikuti dan masuk ke dalam rumah itu. Dan melihat itu, Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Saudara, Yesus peduli kepada orang buta yang mungkin tidak dipedulikan lagi itu. Itu pun Yesus peduli. Ketika mereka berseru-seru, "Yesus, kasihanilah kami." Dan mereka ikut Yesus, akhirnya Yesus berkata, karena Yesus ingin melihat iman mereka, Yesus berkata, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Dan saat itu Yesus mengulurkan tangan, menjamah mata mereka, tepat di mana masalah mereka, yaitu pada mata yang buta. Yesus jamah mata itu, Yesus sembuhkan mata itu dan berkata kepada mereka, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Hari ini pun Yesus mau mengulurkan tangan menjamah saudara. Apapun masalah saudara, tepat pada masalah yang sedang saudara hadapi, tepat pada penyakit yang sedang saudara tanggung, di sana Tuhan mengulurkan tangan dan menjamah dan mewujudkan apa yang saudara percaya, menyatakan kuasanya sesuai dengan iman saudara. Itu sebabnya saat ini percayalah kepada Yesus, percayalah Yesus sanggup, percayalah Yesus peduli, percayalah Yesus berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Yesus berkuasa, tangannya yang berkuasa itu datang untuk menjamah saudara, terulur untuk menjamah saudara, dan apapun yang menjadi masalah penyakit saudara, Tuhan menyembuhkan saudara. Ayat emas selanjutnya saudara, tentang jamahan Tuhan yang mengubahkan, jamahan Tuhan yang menyembuhkan adalah dari Matius pasal yang ke-20 ayat 30 sampai ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan, mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Saudara, masih penyakit yang sama, yaitu
kebutaan. Dan kembali di sini juga ada 2 orang buta. Tentu saja 2 orang buta yang lain yang datang kepada Yesus. Dan mereka berseru-seru, "Anak Daud, kasihanilah kami. Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Dan ketika mereka berseru-seru, saudara, mereka ditegur dan disuruh diam karena mereka dianggap membuat ribut, saudara. Tetapi makin keras mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu berhentilah Yesus karena ada seruan yang tidak mau berhenti. Mereka terus berseru supaya Yesus mengasihani mereka. Lalu kemudian, saudara, Tuhan datang lalu bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Supaya mata kami melihat." Maka ayat 34 dikatakan, saudara, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Hari ini pun, saudara, atas segala masalah kita, ketika kita datang memohon belas kasihan-Nya, "Tuhan, kasihanilah kami," maka hatinya akan tergerak oleh belas kasihan. Dan ketika hatinya tergerak oleh belas kasihan, tangannya terulur. Ayat ini berkata, lalu Ia menjamah mata mereka. Tangannya terulur untuk menjamah mata yang buta itu. Dan seketika itu juga, saudara, mereka melihat, lalu mereka mengikuti Yesus. Saudara, hari ini pun tangan yang sama akan terulur dan menjamah setiap saudara ketika saudara datang kepada Dia, memohon belas kasihan-Nya. Ketika saudara datang kepada Dia dan tidak bisa berhenti, tidak mau berhenti sebelum Dia menjawab saudara, maka hatinya akan tergerak oleh belas kasihan. Maka Dia akan menjamah saudara. Itu sebabnya teruslah berseru. Teruslah berseru. Mohon belas kasihan-Nya sampai tangannya terulur dan menjamah setiap saudara. Tangan yang penuh belas kasihan itu, tangan yang berkuasa itu akan menjamah setiap saudara. Kemudian ayat yang terakhir, saudara, tentang jamahan Tuhan yang mengubahkan adalah dari Markus pasal pertama ayat 40 sampai ayat 41. Demikian firman Tuhan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Kembali peristiwa tentang seorang buta, saudara, yang datang kepada Yesus memohon pertolongannya, memohon mujizatnya. Dan kemudian dia berkata, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka pada waktu itu hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Lalu Ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dan orang itu pun menjadi tahir. Saudara, kalau kita lihat di sini, kalau kita amati bagaimana orang kusta itu datang kepada Yesus sehingga hati Yesus tergerak oleh belas kasihan dan menjamah dia dan menyembuhkan dia, saudara. Kembali saya akan baca ayat 1. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut. Saya menyebutnya sebagai datang kepada Yesus dengan sikap yang benar. Dia berlutut dan memohon bantuan Tuhan. Lalu berikutnya, saudara, katanya, "Kalau engkau mau." Saya menyebutnya sebagai datang kepada Yesus dengan permohonan yang benar. Kalau engkau mau. Bukan dia memaksakan kehendaknya, tetapi berdasarkan kehendak Tuhan. Kalau engkau mau. Lalu kemudian yang terakhir dia berkata, "Engkau dapat mentahirkan aku." Saya menyebutnya sebagai dia datang kepada Yesus dengan iman yang benar. Jadi dia datang dengan sikap benar, dia datang dengan doa yang benar, dia datang dengan iman yang benar. Maka ayat 41 dikatakan, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu Ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir."
Hari ini saudara, datanglah kepada Yesus dengan sikap yang benar, datanglah kepada Yesus dengan permohonan doa yang benar, dan datanglah kepadanya dengan iman yang benar, maka tangannya akan terulur menjamah saudara dan memulihkan saudara. Puji Tuhan saudara. Kita telah mendengarkan beberapa ayat-ayat emas tentang tangan Tuhan yang menjamah dan memulihkan. Biarlah saat ini iman saudara dibangkitkan bahwa tangannya yang penuh belas kasihan itu akan terulur bagimu, dan tangannya yang berkuasa itu akan terulur menyembuhkan, mengubahkan, karena tangan itu berkuasa. Datanglah kepada Dia dengan permohonan, datanglah kepada Dia dengan iman yang benar, maka mujizat akan dinyatakan melalui tangan dan jamahannya. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa. Kita berdoa supaya Tuhan mengulurkan tangannya menjamah setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau yang tahu apapun yang menjadi masalah, persoalan, penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan saat ini biarlah tangan-Mu terulur, biarlah tangan-Mu menjamah, biarlah tangan-Mu melakukan mujizat bagi anak-anak-Mu. Tangan-Mu yang penuh belas kasihan itu terulur bagi anak-anak-Mu. Tangan-Mu yang berkuasa itu terulur bagi anak-anak-Mu. Dan tangan itu menyembuhkan, tangan itu memulihkan, tangan itu menyatakan mujizat. Saat ini biarlah tangan-Mu terulur menjamah setiap anak-anak-Mu. Jamah tubuh yang sakit Tuhan, jamah segala masalah yang mereka pikul, segala persoalan mereka. Biarlah tangan-Mu terulur menjamah mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan. Biarlah tangan-Mu terulur dan menjamah setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Tentu saja saudara sudah diberkati melalui ayat-ayat firman Tuhan dan doa. Tuhan kiranya terus memberkati saudara. Dan bagi saudara yang belum mensubscribe, silahkan disubscribe dan tekan tanda loncengnya. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Shalom. Kalau saudara diberkati melalui renungan dan doa di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini.